Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia hadir di ruangan ini. Hari ini izinkan saya untuk melakukan pengimbasan mengenai 7 jurus guru BK hebat. Tapi untuk minggu ini, untuk pertemuan kali ini hanya 1 jurus saja. Jadi sebelum itu mungkin kita ice breaking dulu kali ya. Dibahas hari ini, mungkin saya ingin memperkenalkan dulu gitu ya. Ada 7 jurus guru BK hebat. Tapi mengapa 7 jurus ini wajib disosialisasikan? Karena seperti yang kita ketahui di awal tahun ajaran baru kemarin itu bahwa di setiap satuan pendidikan itu wajib ada guru wali. Nah, guru wali itu nanti fungsinya hampir sama dengan guru BK. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan berkolaborasi bersama dengan menggunakan jurus-jurus BK ini untuk menangani berbagai hal yang terjadi di sekolah, termasuk masalah anak-anak ataupun sistem yang berada di sekolah kita. Nah, jurus pertama itu kenali potensi. Nah, ini biasanya asesmen minat dan bakat. Kemudian jurus kedua itu kelola emosi, pembelajaran sosial emosional. Kemudian tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, ya. Kemudian yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi, komunikasi empatik. Dan keenam bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak. Dan yang terakhir itu menata situasi, lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, hari ini kita membahas tentang bangun kolaborasi atau kerjasama multi pihak. Nah, kemudian pembelajaran ARKA. Bapak Ibu pernah dengar kan? Pembelajaran ARKA. Nah, jadi saya juga baru mendapatkan dan baru tahu. Jadi kalau misalnya ditelisik lebih jauh, hampir mirip kayak discovery learning. Jadi menemukan dari suatu kegiatan gitu konsepnya, ya. Nah, ARKA itu adalah apa? Jadi A itu aktivitas, ya. Kemudian refleksi, kemudian konsep dan aplikasi. Nah, nanti kita akan melakukan aktivitas yaitu bermain peran. Mungkin saya akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok mungkin ya, karena kita memang sedikit orangnya gitu. Nanti bermain peran dan ada kartu kasus gitu, di mana masing-masing kelompok akan berdiskusi mengenai kasus dan memerankan perannya masing-masing. Kemudian setelah aktivitas kita merefleksi, kira-kira dari games atau bermain peran tersebut apa yang kita dapatkan gitu. Setelah itu baru kita masuk ke konsep. Nah, di konsep inilah nanti akan diperkenalkan esensi, fungsi atau tingkatan-tingkatan permasalahan yang dihadapi siswa ataupun di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir aplikasi. Jadi wajib mengaplikasikan. Kalau misalnya kita tahu akhir ini kita wajib gitu ya dalam pembelajaran itu deep learning. Nah, kurang lebih kalau kita menggunakan ARKA ini kalau masuk deep learning. Kenapa? Karena ada aktivitas yang menyenangkan, ada refleksi berkesadaran, kemudian ada aplikasi, harus sampai ke aplikasi, sampai mencoba, melakukan gitu ya. Nah, jadi tanpa banyak-banyak kita
saja. Yang pertama kita akan melaksanakan aktivitas, tapi sebelum itu izinkan saya. Jadi kalau di 7 jurus BK Hebat itu namun padepokan gitu ya, kayak silat gitu. Kenapa disebut silat gitu ya? Karena di dalam beberapa rangkaian kegiatan itu ada kata kunci dalam setiap jurus-jurus itu. Nah, sehingga kita bisa mengaplikasikannya. Nah, salah satunya ini ya. Selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Ya, selamat datang. Mari kita sama-sama melakukan kegiatan ini, ya, yaitu kegiatan pertama. Nah, ini ya tadi ya. Karena kita dikit cuma 9 orang ini, jadi kita langsung saja biar enggak memperpanjang waktu gitu ya. Ini kelompok 1 gitu ya, Bapak-bapak. Ini kelompok 2 ibu-ibu gitu ya. Nah, di sini ada kartu peran. Oh ya, saya bagikan dulu. Sabar. Oke, ini 1 ya, perannya. Dan perannya tolong jangan dikasih lihat ke kawan-kawan. Oke. Nah, ini kartu kasusnya, silakan diambil, acak bebas 3 kok kasusnya. Oke, 3 ya. Nah, ini yang kelompok ini ya. Ini benar-benar. Ini Kak ini. Sabar. Masing-masing ada. Ya. Sekarang kasusnya silakan dipilih 3 kok pasing bebas. Cukup ini. Nah, masing-masing itu kan ada 3 kasus ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan dari ketiga kasus itu Bapak Ibu pilih salah satu saja untuk didiskusikan berdasarkan peran masing-masing. Jika kasus itu terjadi di sekolah kita, ya, bermain peran sesuai dengan perannya masing-masing, disesuaikan dengan kasus yang ada tadi. Nah, sekarang kelompok yang bagian ini ya. Kelas kita ini banyak sampah berserakan. Gimana kalau kita bentuk tim untuk masalah sampah ini? Orang dinas datang ya. Kayaknya ini sekolah kotor banget ya ini. Ini kebersihannya gimana ini? Kepala sekolah atau mungkin yang bertanggung jawab bisa menghadap. Berarti berdasarkan aduan siswa tadi bahwa sekolah masih tetap kotor walaupun petugas kebersihannya mengaku bahwa sudah membersihkan secara maksimal. Nah, kalau dari Bapak yang merasakan Bapak, kalau dari Bapak berarti mau tidak mau apapun alasannya kelas tetap harus bersih walaupun secara peralatan tidak maksimal, bisa dibersihkan menggunakan alat yang lain. Yang penting intinya sekolah harus tetap bersih. Tapi sekolah juga bikin tiket kelas menjadwal kalau muridnya gitu. Datanya ada nggak? Keluhan dari siswanya tadi kekurangan alat. Kekurangan alat.
Ya, rencananya emang saya mau datang ke rumah orang tuanya dulu. Mungkin nanti lain waktu misalnya ibu mau ke sana mungkin bisa diajak juga guru BK sana. Mungkin saya juga bisa mendampingi gitu supaya nanti ngobrolnya bisa lebih terbuka lagi gitu dari berbagai sudut pandang. Ya, baik Bu. Kita gali makna ya. Kalau dari kelompok bapak tadi kira-kira berjalan lancar atau enggak diskusinya? Peran masing-masing itu lancar. Lancar. Jelas. Tapi kesulitan untuk memainkan peran. Dari diri saya enggak. Nah, kalau dari ibu-ibu bagaimana? Lancar kah? Lancar. Lancar. Tidak ada hambatan. Paling membayangkan itu mungkin ada sedikit. Oh ya, membayangkan situasi kasusnya ya, memposisikan. Nah, kira-kira dari tantangan dari diskusi tadi, apa tantangannya? Misalnya dalam kasus kalau kasus beberapa kan tadi kan kebersihan kelas gitu ya. Nah, tantangannya apa dalam diskusi itu tadi? Tentang dalam diskusi ya. Sampai ketemu solusi ke tadi? Belum. Belum. Masih saling menyerahkan. Masih saling menyalahkan gitu ya. Belum ketemu satu solusi yang mengarahkan ke akar permasalahan ya. Nah, kalau dari ibu-ibu tantangannya kesulitannya apa tadi? Tadi kalau dari ibu-ibu tadi sudah ada sampai ke solusi untuk melakukan home visit gitu ya. Home visit ke rumah anak untuk bertemu dengan wali murid gitu ya. Tapi ada tantangan lainnya misalnya. Tantangan itu mungkin lebih ke nanti kan kadang walaupun kita sudah home visit itu belum tentu menghasilkan solusi yang kita harapkan. Lebih ke arah sana. Ya betul. Kadang kita berusaha ternyata kadang-kadang setiap wali murid itu berbeda kan bapaknya. Ya. Jadi kita harus menyamakan persepsi juga sebetulnya. Kemudian untuk keterlibatan tim tadi sih semua terlibat ya, berperan gitu ya. Nah, tapi tadi di kelompok ini tadi belum sampai ke solusi, walaupun sebenarnya sudah memerankan peran masing-masing, tapi di sini sudah ya gitu ya. Nah, misalnya kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Misalnya tadi kasusnya itu kelas yang kotor, tapi dikarenakan apa tadi bukan? Kekurangan alat. Kira-kira jika kekurangan alat ini apakah siswa bisa memenuhinya? Menurut Bapak Ibu bisa memenuhi kekurangan alat, paku dan lain sebagainya? Ya, jadi biasanya untuk pengadaan barang seperti ini dari mana biasanya? Dari sekolah. Nah, itu tadi tugasnya wali murid yang harus mungkin berkoordinasi tadi kan, berkoordinasi dengan mungkin pengurus barang dan bendahara sekolah menyampaikan bahwa kekurangan alat kebersihan. Oh ternyata mungkin misalnya di bendaharanya nggak bisa menganggarkan mungkin karena ketat misalnya sudah banyak kebutuhan lainnya misalnya. Kita cari lagi solusi ya, gimana? Apakah mungkin bisa melibatkan orang tua siswa paguyuban bisa? Bisa mungkin kan ya. Jadi setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita itu tidak bisa satu orang yang menyelesaikannya Bapak Ibu. Maka dari itulah kita belajar jurus kolaborasi ini biar ketika ada permasalahan, baik permasalahan siswa, permasalahan guru, ataupun permasalahan sistem barang sarana dan prasarana, kita sama-sama berkoordinasi gitu ya, mencari solusi yang bisa kita lakukan yang seminimal mungkin gitu ya, yang bisa banyak efeknya gitu. Nah kalau yang tadi di ibu tadi ininya apa? Siswanya suka menyendiri, sering menangis dan tidak mau ikut kegiatan bersama, tapi ditanya dia menjawab sedang ada masalah di rumah. Ya, kalau kasus yang sistem menyendiri ini memang betul ya, mungkin bisa juga melibatkan siswa lainnya. Kalau siswa yang suka menyendiri ini, nah, sebelum kita melibatkan orang di luar dari sekolah kita, kita lihat dulu sumber daya di sekeliling kita. Ada yang bisa kita manfaatkan, mungkin guru BK tadi ya. Selain guru BK, misalnya teman, kawan yang aktif, misalnya yang supel, yang bisa mana-mana saja. Nah itu bisa kita libatkan dalam murid yang suka menyendiri ini. Mungkin kan kadang anak-anak ini tidak langsung mau bercerita dengan guru, ya malu dia nak berceritakan guru, takut tersebar dan sebagainya. Tapi dia kalau dengan kawan justru kadang lebih terbuka gitu ya, lebih nyaman ya. Mungkin kita bisa melibatkan siswa, misalnya
peran tadi, untuk berkolaborasi itu sulit atau mudah? Mudah. Kuncinya apa teman-teman? Komunikasi ya, komunikasi dan koordinasi yang tepat dan ke orang yang tepat. Nah, kalau misal tadi kekurangan sapu, kalau koordinasinya misalnya dengan ke siswa, misalkan siswa tidak tahu dapat dari mana gitu kan, pengadaan sapu itu tidak tahu, tapi kita koordinasi bisa ke kepala sekolah, ke bendahara gitu kan, ke orang yang tepat yang sesuai bidangnya masing-masing. Termasuk pun tadi di dalam kasus yang ibu-ibunya ya. Nah, oke, kita masuk ke konsep setelahnya. Nah, jadi di dalam sekolah itu memang terdapat guru BK ya umumnya di dalam SMP itu. Nah, dan sekarang kan ada guru wali gitu ya. Nah, di sinilah perbedaannya peran guru BK dan guru kelas ya. Nah, kalau misalnya peran utama guru kelas itu kan dalam pembelajaran dan mendidik gitu ya. Nah, utama di sana melalui mata pelajaran. Tapi pembentukan karakter pun bisa juga ya. Nah, sedangkan guru BK dia perannya adalah pelayanan yang memandirikan, ya, mengembangkan potensi, gitu ya, baik bidang karir sosial dan budaya, dan juga bisa kita sama-sama pembentukan karakter. Nah, kebutuhan kolaborasi. Kalau di guru kelas, dia membantu ya mengatasi masalah, terutama biasa dalam masalah belajar, Ibu ya. Nah, sedangkan kalau guru BK ini biasanya masalah-masalah di luar belajar, tapi mengganggu konsentrasi atau aktivitas belajar anak di sekolah gitu. Nah, sumber kerjasamanya bisa dari orang tua, kepala sekolah, ya, macam-macam sesuai dengan kasus yang ada gitu ya. Nah, tujuannya ya sama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung secara holistik gitu ya. Apalagi dalam pembelajaran mendalam tadi kita harus menyenangkan mindfulness ya, mindfulness apa? Bermakna, berkesadaran gitu ya. Nah, tantangannya ya macam-macam, setiap masalah itu punya tantangannya masing-masing. Walaupun cuma masalah pengadaan sapu tadi terlihatnya mudah, tapi dalam kenyataan lapangannya meskipun sudah diadakan, namun ini siswa ini kadang hilang gitu kan. Nah, rusak gitu kan. Nah, artinya tidak bisa hanya pengadaan, mungkin ada karakter siswa tadi yang bertanggung jawab memelihara ya sarana dan prasarana yang sudah disediakan. Kalau kita telah menyediakan tapi mereka tidak bertanggung jawab dan mempunyai karakter yang baik, ya hilang terus gitu, seperti yang terjadi di sekolah kita gitu ya. Nah, jadi dan itu nggak bisa kita lakukan satu pihak saja. Kita harus bersama-sama gitu, saling mengingatkan, saling berkolaborasi gitu. Nah, di sini ada 3 tier gitu. Tier itu tingkatan permasalahan yang menjadi penggolongan dalam setiap permasalahan. Tier pertama itu ya biasanya mayoritasnya terdapat di semua siswa umum gitu permasalahannya. Ya, misal tadi malas piket misalnya, itu kan bukan 1-2 orang, tapi hampir satu kelas itu yang rajin dan bertanggung jawab gitu disiplin dalam melaksanakan piket itu boleh hitungan jari gitu. Nah, itu masuk ke tier 1. Nah, tapi kalau tier 2 itu yang butuh pengarahan, butuh pendampingan. Tapi ini tidak berat permasalahan. Nah, misal apa? Awalnya dia di kelas 7 mungkin misalnya aktif anaknya, tapi entah kenapa gitu ya, tiba-tiba dia malas gitu. Ya, nah itu sebetulnya butuh pendampingan. Tapi pendampingan di sini tidak perlu sampai keluar, ya, karena kasusnya masih dalam kasus menengah. Kecuali misalnya lah depresi berat misalnya ya. Nah itu kita sebagai guru pun tidak bisa mengatasinya, karena itu kita butuh bantuan profesional. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan psikolog, ya, gitu, sampai dari depresi berat. Jadi masing-masing permasalahan itu kita akan mengkategorikan ke 3 tier ini atau tingkatan masalah. Kalau kita sudah bisa mengkategorikan permasalahan, maka kita tahu akan kemana masalah itu kita bawa. Misal,
kalau masalah universal atau semua yang terjadi, berarti kan nggak bisa kita misalnya tadi yang malas tiket atau nggak bertanggung jawab atau malas untuk kegiatan misalnya, itu kan banyak ya. Nggak bisa kita hanya satu siswa satu-satu nggak bisa. Oh berarti harus apa? Mungkin diadakan kegiatan sosialisasi apa, BIMTEK apa misalnya ya untuk siswa untuk pengembangan karakternya. Nah tapi yang masalah menengah, itu butuh pendampingan. Pendampingan ini tergantung kasus lagi. Bisa pendampingan orang tua, wali kelas, guru BK atau guru lainnya, ya. Nah, tapi kita nggak perlu bawa keluar, gitu ya. Tapi kalau laku tier 3, artinya tingkat permasalahannya itu butuh kebutuhan dengan yang kompleks gitu. Misalnya kayak tadi depresi itu kan dia nggak bisa stres gitu, nggak bisa mengelola stres gitu kan. Nah itu kalau dibiarkan bisa berbahaya dan kita sebagai bukan profesional di bidangnya ya, kita nggak bisa menangani kasus depresi meskipun depresi ringan. Kita butuh bantuan, makanya tadi perlu kolaborasi multi pihak tadi. Bahkan pun mungkin kita kan sebagian kalau di sekolah kita sebetulnya sudah ada mengadakan MOU ke beberapa dinas gitu ya. Nah dan suatu waktu jika ada terjadi kasus yang berat, nah itulah kita menggunakan ya. Nah, tapi alhamdulillah ya untuk sampai saat ini belum ada sih kasus yang berat-berat benar ya, sampai harus keluar manggil polisi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jangan ya Bapak Ibu ya. Karena yang repot kita semua gitu ya. Nah ini adalah indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Jadi ketika masalah murid itu datang hadir atau terjadi, kita identifikasi dulu gitu. Kalau ringan, bisa ke guru BK, wali kelas, ya stop sampai di situ atau guru piket, nggak perlu ke atas. Tapi kalau mulai sedang, butuh koordinasi, misal butuh panggil orang tua, misalnya kita koordinasi ke kepala sekolah atau dengan guru lain misalnya, ya, dengan beberapa guru berkoordinasi. Tapi kalau berat, rekomendasi dari kepala sekolah referral ke pihak-pihak yang memang berkepentingan gitu, psikolog, dokter, kepolisian dan lain sebagainya, tergantung kasus yang dihadapi. Nah ini adalah alur contoh alur penyelesaian masalah. Kelihatan tuh Bapak Ibu ya, ada kelihatan gitu ya. Nah jadi kalau di alur itu murid bermasalah itu, kalau yang dia masalah kehadiran presensi itu kita masih bisa melakukan dengan wali kelas, kemudian ke guru ya. Nah terus sampai kalaupun dia kasus itu alur tidak selesai, memanglah berat misalnya, boleh sebetulnya kita meminta bantuan keluar. Tapi kadang-kala kita minta bantuan ke orang tua, tapi kadang tidak segampang teorinya gitu ya. Kalau teorinya lah memanggil orang tua gitu, benar. Tapi kenyataannya tanggapan dari orang tua dan reaksi orang tua itu juga menentukan kasus itu kan seperti apa gitu. Kemudian, ini mekanisme kolaborasi ya, untuk problem solving tadi ya. Jadi pertama kita harus mengidentifikasi dulu masalah. Tadi di permasalahan bapak tadi mungkin misalnya sebetulnya akar permasalahan apa? Kelas yang kotor tadi ternyata bukan karena anak-anaknya yang nggak mau nyapu, tapi kekurangan alat kebersihan. Akar permasalahan mungkin apa? Berarti mungkin pengadaan dan mungkin tingkat tanggung jawab dan disiplin siswa dan yang perlu kita tingkatkan akar permasalahannya. Setelah itu kita perlu berdiskusi ya, atau dalam konferensi kasus. Kalau kasusnya benar-benar berat Bapak Ibu ya, biasanya kita akan melakukan rapat konferensi kasus yang mana kita akan didudukkan bersama-sama gitu, guru dan wali murid dengan siswa yang bermasalah untuk dibahas bersama kasus. Biasanya ini yang sedang berat gitu. Misalnya mungkin kita pernah dengar beberapa kasus yang berat, misalnya ada siswa yang
mecahin ban guru misalnya, itu pasti ada konversi kasus dibahas gitu bersama mufakat, dia itu mencari jalan tengah gitu ya. Nah, kemudian penetapan tujuan dan strategi ya. Apa sih kalau misalnya dari pengadaan strategi kayak gimana gitu kan? Nah setelah itu kita wajib monitoring dan evaluasi dan dokumentasi sebagai bukti penanganan kasus gitu ya. Walaupun kadang kita sering kali, maksud saya lah gitu ya, sering lupa gitu dalam foto-foto karena riuh gitu ketika menghadapi kasus-kasus misalnya pagi masalah besar ada sempat kita nutut sesuatu pun enak gitu ya, pasti kita langsung gitu kan. Nah tujuan pelibatannya ya untuk orang tua tuh pertama kita bisa meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan orang tua. Jadi kalau kita nggak berusaha di rumah dibiarin saja, anak itu ya balik lagi, asal nggak di sekolah aja, bagus di rumah pula misalnya malas belajar dan segala macam. Terus memperkuat hubungan ya komunikasi sekolah dan rumah, kemudian mengurangi miskomunikasi. Nah ini sering terjadi miskomunikasi, mispersepsi gitu. Beda gitu pemikiran antara guru dengan orang tua. Maka dalam penyampaian kepada orang tua atau pihak-pihak yang di luar sekolah itu kita harus berhati-hati gitu dalam pemilihan kata. Kadang maksud kita mungkin tidak seperti itu, tapi orang tua menangkapnya berbeda ya, dan itu bisa jadi sumber konflik baru biasanya. Nah, kemudian, ini sekarang kita praktik kolaborasi ya. Nah tadi konsepnya sudah jelas ya Bapak Ibu. Sekarang tadi kan ada dua kartu kasus sisanya itu. Nah, saya ingin meminta Bapak Ibu mengidentifikasi dulu dua kasus itu masuk tier berapa. Ya, setelah itu nanti dituliskan di sini masalahnya apa, hasil komparasi kasus itu maksudnya solusi itu apa, masuk tier berapa, kenapa dia masuk tier, ya. Kemudian kira-kira intervensinya bagusnya kayak gimana, ya, evaluasi harus apa ya, gitu ya. Yuk, dipersilakan. Ibu sudah mungkin minta bantuan dari bacakan ya. Selanjutnya langkah yang kami lakukan
Jadi masih bisa ditangani oleh pembina OSIS dan berkolaborasi dengan guru BK. Nah, solusi yang kami dapatkan yaitu dari setelah siswanya dipanggil, diberikan arahan, 1 minggu berlalu kami melakukan monitoring dengan seluruh anggota OSIS. Nah, setelah itu kami melakukan monitoring rutin setiap bulan, 1 bulan 1 kali kepada seluruh anggota OSIS yang berada di sekolah. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Kalau tadi seperti yang dijabarkan ya benar, permasalahan ketua OSIS yang dominan itu masih masuk kategori atau tier 1 ya, karena yang merasakan itu banyak siswa lain, anggota OSIS lain merasa dan dengarkan gitu pendapatnya, sedangkan fungsi dari ketua OSIS tadi adalah menampung ide-ide kawan-kawannya gitu ya. Nah, intervensinya tadi bagus, memang bisa hanya dengan pembina OSIS dan guru BK. Ada perlu kita bawa keluar masalah ketua OSIS dominan gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit tidaknya bisa kita terapkan gitu bersama-sama, biar apapun permasalahan yang kita temukan di sekolah, kita cari solusi bersama, kita tuntaskan bersama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Seperti itu. Oke. Sebelum menutup, nah ini ya, selamat kepada pendekar. Kamu sudah berhasil menguasai jurus bangun kolaborasi. Oleh karena itu, kamu pantas mendapatkan kartu ya. Nah, kartu apa nih? Kartu kupon. Bisa ditukar ke uang. Oh, dengan gocek nanti ya, dengan gocek nanti. Nah, bisa ditukar ada enggak? Oh, ini nanti kubang lagi lagi ya. Oke. Sebelum menutup kita nyanyi sama-sama, ada jingle atau ya. Ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menatasi